yang wajib kita sadari itu susah senang memang sama aja, kita bareng-bareng. Tapi rezeki itu pasti beda gitu. Ada yang karirnya duluan, ada karirnya agak lama gitu. Tapi ya prinsipnya kita kan bersyukur aja yang kita. Cuma tadi menarik apa yang dikatakan oleh Pak John juga, bahwa Pak John itu dari RI ke provinsi memulai proses belajar gitu. Bahkan maksudnya Pak John yang angkatan pertama yang dari segi waktu bekerja pengalaman jauh lebih lama dibandingkan dengan kita semua di sini, tetap terus berproses belajar gitu loh, bahwa maksudnya di Bawaslu ini di mana kita dituntut untuk bisa mau ditempatkan di mana saja, ya proses belajar itu akan terus terjadi gitu loh. Kalau kitanya nggak mau berproses gitu, ya mungkin seperti yang tadi dibilang, ya tidak bisa beradaptasi dan akhirnya ya menghambat Bawaslu itu sendiri. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, terus kalau boleh sedikit cerita pengalaman tak terlupakan selama di Bawaslu, apa sih? Mau pengalaman sedih atau pengalaman happy? Masa kerja segini lama gak ada pengalaman menarik, Pak John? Ya kalau gue duluan lah tinggal gantian Pak John terus nih. Jadi kalau ya ada pengalaman satu sih kalau gue ya. Satu aja. Iya, paling berkesan satu ya. Pengalaman sih maksudnya 3 jam podcast kita. Iya. Kalau pengalaman gue maksud gue ada satu tuh apa yang membentuk kita kekeluargaan Pak di Bawaslu. Iya. Kekeluargaan di Bawaslu tuh lu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Kekeluargaan sama teman-teman, sama atasan, bahkan sama bawahan. Kita jalin sebisa mungkin bahwa kita nih kerja nih kayak keluarga loh gitu. Itu yang harus kita tekankan gitu. Dan di Bawaslu itu dapat banget gitu. Apalagi misalkan ini nggak di mana-mana ya, waktu kita zaman di RI, waktu di provinsi, waktu sekarang di kabupaten kota, itu yang membuat kita tetap solid gitu ya. Jadi kekeluarganya di Bawaslu itu sangat-sangat tinggi. Jadi ya kayak gue misalkan baru kenal sama TVB, maksudnya baru akrab sama TVB, sama Meika, sama Deva. Pelan-pelannya kan dari sebelum DRI baru bulan Maret ya dia. Bulan Maret ke sini provinsi bulan Maret dari DRI bulan Maret. Tapi karena memang orang kita tuh nggak ada namanya sirik-sirikan, nggak ada namanya baperan. Jadi ya udah ada temen yang maju satu gitu tuh. Iya. Jadi ada waktunya lah semua tuh kan gitu kan. Kebetulan kita satu divisi ya pasti. Kebetulan kita di provinsi divisi, gue temen ngebasuh gue nih sama dia terus bakso nih. Maksudnya minta traktir bakso mulu, bukan bayar masing-masing. Ayo bakso gitu enggak. Sedih sih memang. Sedih. Perdin bakso. Pokoknya perdin bakso gitu. Tapi ya kekeluargaan itu ya sih gue kena banget ya, maksudnya pengalaman itu yang kayak kerjain tugas bareng yang gila-gilaan tengah waktu cepat harus set gitu kan, harus beres nih, kita beresin gimana ceritanya, beres gitu kan. Itu kekeluargaan itu yang memang didapat gitu ya. Apalagi kalau dulu waktu gue di RI yang kos, yang jauh dari keluarga gitu kan, mungkin sekarang kan teman-teman CPNS yang dari luar kota, bahwa ya keluarga kita di sini ya teman-teman ini. Jadi bukan sekedar cuma teman-teman di kantor, tapi ya memang keluarga sampai di luar lingkungan kantor itu dapet banget sih menurut gua gitu ya. Apalagi ya notabene kita dulu anak-anak kosan, notabene anak-anak yang jauh dari keluarga kandung lah misalkan gitu. Yang menurut gua Bawaslu tuh ngasih keluarga, keluarga kedua selain keluarga di rumah gitu. Itu sih ya kalau gua kesan. Sama sih sebenarnya. Prinsipnya susah senang itu kita dari dulu tuh di Bawaslu RI itu sebenarnya sama aja. Tapi sebagai PNS ya yang wajib kita sadari itu susah senang memang sama aja, kita bareng-bareng. Tapi rezeki itu pasti beda gitu. Ada yang karirnya duluan, ada karirnya agak lama gitu. Tapi ya prinsipnya kita kan bersyukur aja yang kita dapat tuh ya cukupnya segitu gitu.
semua ada waktunya. Iya, benar. Semua ada rezeki masing-masing Iya. gitu ya. Iya. Nah, itu yang bikin kita kuat banget. Jadi ya kayak contoh ini cerita dulu di gue pernah ada satu kejadian lucu. Kita cerai diri dulu rame-rame di Bandung dulu. Akhirnya karena dia mepet kaki minum, kita lanjut nih bawa keluarga. Tapi si bini-bini itu bikin grup juga gitu kan, jadi mengikat keluarga gitu ya. Memang karena posisinya kita karena sama-sama jauh dari rumah, yang notabene ini yang kekeluarganya betul-betul memang di bawah itu kekeluarganya gitu. Dan mudah-mudahan ke depannya selanjutnya gitu kan, kekeluarganya itu yang menjadi pengikat kita di saat susah atau apa nih macam apa gitu yang nggak boleh itu keluarganya. Cuman kalau misalnya pengalaman yang paling berkesan banget di Bawaslu, bagi saya sih karena semuanya baru, semuanya cukup berkesan gitu dari awal masuk sampai saat ini pun ketika saya diamanatkan di Bawaslu Kabupaten Tangerang itu mempunyai kesan-kesan tersendiri kepada saya gitu, karena itu membangun karakter baru di dalam diri saya pribadi gitu. Soalnya ketika belum masuk Bawaslu ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada. Lebih banyak kompromi gitu. Ya mungkin Berkompromi dengan karena hati, berkompromi Iya. dengan Keadaan. Iya, gitu kan. Ya. Ketika di Bawaslu maksudnya kebetulan kan juga ya karena pas itu ya usianya sudah lumayan tua juga dan angkatan teman-teman itu kan masih muda-muda ya, maksudnya yang potensinya tuh masih cukup bagus gitu. Dari situ juga saya jadi termotivasi untuk kayak oh nggak bisa saya stuck di sini tuh nggak bisa gitu, harus bisa mengembangkan diri, nggak bisa dengan maksudnya membentengi diri bahwa ya udah kemampuan gue di sini doang, nggak bisa seperti itu. Nah makanya kenapa saya bilang ya di Bawaslu ini pengalaman yang bagi saya sih ya maksudnya pengalaman yang sangat berharga banget lah buat saya gitu. Berat ya? Berat. Nggak berat. Enggak, maksudnya dari proses dari daftar CPNS sampai jadi PNS itu kan berat ya? Iya, maksudnya gimana ya? Kalau orang bilang kayak enak banget sih, lu gampang banget kayaknya gitu-gitu. Oh my god, please deh. Nggak ada yang namanya gampang banget. kalau boleh sedikit ikutan cerita aja. Boleh. Kalau pengalaman berkesan di Bawaslu yang nggak dilupakan buat saya mungkin pas pertama kali diumumkan dapat penempatan di mana. Karena itu adalah satu proses di mana semua campur aduk, bahagianya dapat karena jadi PNS, deg-degannya dapat karena nggak tahu nih harus jauh dari keluarga atau enggak gitu. Kan itu sebenarnya momen dimana antara kita bersyukur sama mengeluh sebenarnya kayak gitu kan. Karena kan kalau untuk angkatan kita penempatan di mana aja benar-benar dikumpulin dan pada saat itu dibacakan dapetnya di mana. Jadi kan benar kita ngeblank nih, nggak tahu dari mana. Mungkin itu sih maksudnya menurut saya menjadi pengalaman salah satu proses hidup gitu loh. Maksudnya proses cara berproses di Bawaslu sebenarnya dimulai dari situ, dimulai dari ketika ditempatin di mana nih gitu. Pasti ada orang yang menerima, ada orang yang menolak gitu kan. Cuma kan namanya balik lagi tanggung jawab yang harus dijalanin. Dan tetap mau nggak mau walaupun ditolak harus tetap dijalanin kan gitu. Nah, kita ada kontrak Iya kan kayak gitu. Nah, siap ditempatkan. iya siap ditempatkan selama 10 tahun di mana saja kayak gitu kan. Maksudnya itu kan proses penerimaan itu dari kita yang awalnya menolak untuk ditempatin di situ sampai akhirnya kita menemukan oh ternyata di sini keluarga gue gitu loh. Itu kan suatu proses gitu kan. Maksudnya ya nggak cuman kita bekerja aja proses gitu, tapi ketika mulai dari kita ditempatkan sebenarnya itu kan Bawaslu sudah menuntut kita untuk memproses diri kita sendiri gitu. Iya, dan yang tambah lagi ya, kan saya pribadi jauh dari keluarga gitu loh. Ketika kantor itu tidak nyaman, akan sangat tidak nyaman gitu kan. Tapi bersyukurnya adalah di Bawaslu ini yang seperti tadi dibilang bahwa ya nyaman gitu loh, senyaman itu tak terasa kayak dari hari Senin ke Jumat itu cepet gitu loh waktunya, jadi kayak ya terobati lah, maksudnya
dengan keluarga satu kurang, kita punya keluarga baru di sini gitu, kita mengenal orang baru dan gimana ya, maksudnya emang kekeluargaan kita tuh dibentuk mungkin karena itu dia, ketika proses-proses tahapan itu hampir 24 jam 7 hari dia lagi ketemunya. Iya, kita sama dia lagi, kita Mungkin lu pernah ngalamin sih kalau lagi cuti lebaran misalkan kayak bingung gitu, gak ketemu sini, cuti lebaran tanggal panjang seminggu gitu, atau cuti yang dibatasi lagi panjang gitu. Yang lo kalau kayak nggak ketemu kantor tuh ya pas ketemu tuh kayak harus nongkrong lagi gitu. Udah lama. Kayak balas dendam kayak udah ketemu lama teman kapan tahu teman nongkrong yang udah lama nggak ketemu gitu kan. Karena ya memang ya maksud kita membangun itu berat, tapi ya memang itu yang harus kita bangun gitu ya. Kayak Deva mungkin yang punya jauh nih, Deva misalkan contoh nih kan kayak teman-teman Deva mungkin ya, kalau yang kita kan nggak terlalu ini ya. Tapi yang kayak di teman angkatan Deva nih cepet-cepet yang notabene jauh dari keluarga kan mungkin punya pendapat lain gitu ya. Kalau dulu ada istilah tuh pulang ke kantor, pergi ke rumah. Nah, tapi kalau Deva belum ngerasain. Jadi kalau boleh mengingat masa lalu, kayaknya dulu kalau ketemu suami tuh bisa dihitung gitu loh, maksudnya bisa cuma seminggu tuh 2 hari, 2 harinya tuh juga cuma bisa berapa jam gitu, saking nggak pernah pulang. Iya, memang tapi ya mungkin itu kan dari ya topiknya next kali ya. Next kali ya. mungkin ada judul podcast yang lain ya. Mungkin nanti ya. Ya berdua aja. Ya tapi balik lagi tadi maksudnya tambahan, yaitu dia tadi makanya kenapa saya ngebahas yang orientasi pas lagi di awal itu membangun kekeluargaan di antara angkatan kami. Walaupun kan kita disebar nih mulai dari ujung sampai ujung gitu, yaitu tadi kita punya grup-grup divisi itu. Di grup divisi itu kayak orang yang udah kenal lama, curhat, ngeledekin orang ini, itu udah santai aja gitu loh, udah ngalir aja, nggak ada batasan seperti apa. Jadi kayak nanti ketika kita dipertemukan di acara rakor dari RI gitu kan, kita temu bareng, nanti kita ngobrol bareng, padahal itu yang kita cuma bertemu di orientasi pada saat itu. Karena pas latsar kan kita pisah-pisah kan, antara yang di timur sama yang di Aceh itu beda kan kata gitu. Cuma dengan orientasi yang hanya 5 hari gitu, kekeluargaannya udah seperti itu, apalagi ini Jadi pengen lagi. bertabung kan kayak Pajun ya kan bertahun-tahun gitu dengan dia lagi gitu kan, banyakan ketemu temen ya kan ketemu istrinya tadi gitu kan. Jadi apalagi itu apalagi itu gitu kan, yang kita cuma 5 hari udah aja bisa kayak gitu, apalagi yang emang bener-bener tadi dibilang pulang tuh ke kantor, pergi itu ke rumah gitu, berarti kan sangat kekeluargaan banget. kita sampai bikin squad cumpret tuh ikan banget. Kayaknya itu cuma bapak gitu. Kayak cuma bapak deh kayak gitu. Pak Kasek ya. Bukan, jadi waktu kita dulu di penindakan, jadi yang grup awal lah gitu kan, yang kita dulu cuma bertujuh, kita bikin namanya grup cumpret, kacung kampret, saking udah mendarai kan, teman-teman nih susah bareng, terus senang bareng, senangnya kalau dapat honor, ya alhamdulillah senang semua dapat. Dari bahasa, dari judul grupnya aja udah kebaca, sudah bisa dipaham. Tapi ini cumpet dihapus ya, skip ya. Di skip nih, cumpet di skip. Tapi kita sampai bikin grup WA gitu ya, yang isinya cuman kayak teman-teman staff gitu, yang itu udah cukup di grup itu tuh udah bukan lagi ngebahas cuman sekedar kerjaan, itu udah kayak bahkan lebih banyaknya ngebahas yang lain. Iya gitu. Karena saking udah ya. Sekarang kayak gini sih. Lu misalkan Mas Deva nih udah berapa bulan nih, hampir setahun lah ini kan. Ya, ngalamin bahwa jauh lebih banyak di kantor, lebih slow, enak. Dan mungkin yang sekarang belum bisa yang dibilang sama Feby bahwa belum nemu nih, maksudnya kekeluargaan yang kental banget untuk seluruh gitu ya. Kalau gue sih pengennya gitu, gue secara pribadi pengennya ke depannya bahwa kita nih nganggap bahwa ke kantor itu, jadi dulu ingat banget almarhum orang tua gue bilang kayak gitu, bisa jadi
lu nanti bakal nikahin anak lu, ngundangnya teman-teman lu di kantor kan, saking iya. yang sekarang anak kita masih kecil-kecil gitu ya. Bisa jadi, ya itu. Bapak gue selalu bilang kayak gitu. Jadi anggap bahwa kantor itu udah keluarga katanya. Kalau nggak begitu, lu nih PNS pak, 60 tahun lu baru pensiun. Sampai pensiun. Ketemunya itu aja. Iya, itu kalau misalkan kita, ya makanya kalau gue misalnya memposisikan diri bahwa ya sebisa mungkin keluarga, sebisa mungkin dibikin keluarga. Jadi udah lagi, maksudnya wajar lah di keluarga juga ada berantem, ada ribut, ada dinamika lah, itu dinamika sosial yang harus memang ini. Tapi sebisa mungkin terus dibikin keluarga ya, karena gue nggak tahu, mungkin besok kayak gue misalkan kemarin kita ada yang sakit, ada apa ya, teman-teman ini kan yang bantu, yang support kan. Keluarga lu mana jauh, gitu kan, jauh yang susah banget ya. Teman-teman ini gimana kabar lu, gini. Yang dimulai kalau di tempat gue itu gue bilang si hey dulu sih. Hai. Iya, Say hi. say hi. Oh iya. Udah deh, tolong skip. Iya, dalam kata. Si hey. Aku kayak Siapa ya sih ya? Say hi. Jokesnya jokes bapakmu. Jok saya ada di WA. Jadi lo salam yang itu lo, salam, sapa, senyum. Aduh. Salam sama saya. Senyum, salam, sapa. Sama aja Iya, ya, iya. itu ya. Tiga. Lo kalau ketemu teman lo salam, itu kan tanya lah, gimana sih, sehat nggak lo? Hal simpel kayak gitu kan, lo pernah nggak sih? Maksudnya lo nggak pernah ngobrol sama orang deh. Kalau tanya sehat ya, kabar gimana? Kan maksudnya itu yang mengakrabkan. Ya mungkin nanti kalau misalkan untuk masalah yang lebih intim, Oh intim. yang Lebih dalam pribadi. intens lah. Ya itu ya. Aduh, orang kan akan berteman itu kan bersih. Ya, sosial kan. Kalahnya bahasanya gimana? Ya tapi ya kayak Deva, maksud Deva misalkan Deva gimana nih? Deva yang notabene. Jadi Deva, ketika kita misalnya Dengan mama mulai bertuah. Iya, maksudnya ketika kita, maksudnya bukan merasa kita sebagai senior kamu gitu, enggak, maksudnya ketika kita ngasih ini, karena kita merasa yang kamu adik gitu loh, maksudnya Iya. ayo kita nganggapnya udah sebagai adik sendiri karena kan gitu ya. sebenarnya dengan maksudnya bawaslu ini kan masih dalam tumbuh ya, bertumbuh gitu Iya. loh. Dengan SDM yang terbatas, pekerjaan yang Banyak. iya, yang banyak sekali, itu malah akan menumbuhkan kekeluargaan itu. Dan disitulah kita bisa belajar gitu loh, maksudnya banyak hal itu sebenarnya harus disyukuri. Yang saat ini saya syukuri itu seperti itu. Ya tadi wajar kita dalam pergaulan di kantor ini ada marahan, ada itu, menurut saya ya itu keluarga. Kalau yang misalnya hanya diam-diam aja, itu yang harus dipertanyakan. Udah bukan keluarga gitu. Nah itu bukan sebuah keluarga menurut saya, karena nggak mungkin semua tuh baik-baik aja. Kata Mama Feby, Mama sebelah. Ingat, Tukang sebelah. Kalau pengalaman yang lumayan ngena di Bawaslu sih kebersamaan sih kalau aku bilang. Mungkin sama halnya kayak Pak Sandi atau Pak John bilang ya. Bu Feby enggak? Oh ya Bu Feby. Ya kalau di kita teman-teman CPNS tuh akrabnya luar biasa sih. Sama di Banten kayak sering ngumpul bareng, habis ngantor ngumpul tuh biasa. Ya sering cerita dari hal yang di kantor gibahin kita pasti. Gibahin kita pasti. Ngomongin Bu Feby ya. Kalau nggak bisa bentak-bentak gua deh ngomongnya. Gua Sampai. bentak lagi gitu. Ya dari hal yang kantor sampai pribadi kita saling sharing gitu. Ya kalau ada yang butuh ini itu ya kita saling bantu lah. Ya sejauh ini sih itu aja. Kebersamaannya luar biasa. Lagi kita teman-teman banyak yang orang jauh kan. Ya tuh udah rasanya dekat banget lah di sini. Kalau nggak, gua pengen nanya di satu nih, maksudnya dari sisi menurut
teman-teman CPNS itu kita tuh kayak gimana sih? Jangan-jangan kita perlu evaluasi juga buat diri kita gitu kan, yang senior ini. Kita udah rasanya benar aja. Iya gitu ya, maksudnya. Tadi yang- mau panjang lebar kan kayaknya udah. Iya, ya kita juga kan iya banget. nggak bisa juga kita untuk saran, maksudnya saran dari teman-teman, masukan Tadi dari kan pesan dan kesan. Pesan dan Mewakili kesan CPNS. iya mewakili mewakili CPNS. Tapi lu kalau salah jawab digebukin yang Iya, CPNS lain. kita yang ngomong yang itu. Ntar gue tanya sama CPNS lain kalau enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Ya, apa kan ke keluarga. Enggak. Tapi jangan kayak gitu ya. Enggak juga. Ya gue kayak gini aja. Ya kalau dari teman-teman CPNS ya aku lah terutama, ya namanya kita jadi CPNS kan, CPNS itu kan kita masa belajar juga ya di kantor. Kalau menurut aku apa yang senior-senior bilang itu menurut aku sih sebagai pembelajaran aja, karena kalau kita nilai itu senior-senior itu guru, jadi lebih kita memahaminya seperti itu. Nggak ada kita sampai baper, kita belum sampai situ sih. Ya, kalau dulu tuh ada yang ngomong juga, kalau nggak salah apa Pajun tuh bilang kerja itu dikerjakan pakai tangan, Jangan dilaksanakan sama- pakai tangan, dikembalikan pakai tangan. Nggak usah baper maksudnya gitu. Iya. Jadi Dan pakai hati. iya, kalau kerja maksudnya kita ada sedikit ngomong keras sedikit di kantor atau apa, ya itu juga kita bukan karena maksudnya nggak suka sama secara personal atau apa. Ya, pasti ada value lah di dalamnya. Iya. Tapi tadi satu lagi kan CPNS itu masa yang belajar, ya kan? Tadi seperti Deva yang bilang, tapi sebenarnya semua kita di sini sedang belajar juga. Iya kan? Karena Iya kita kayak tadi Pak John bilang. Iya, masih berkembang gitu loh. Kita tuh Kita akan Jumat Sabtu melakukan ya? hal-hal yang Jumat Sabtu Kuliah. ya bos. Serius-serius amat lu. Giliran serius nanti oke kali. iya enggak, tapi maksudnya jangan sampai menutup bahwa teman-teman ini ketika punya ide apapun Iya. itu harus diutarakan gitu loh. Jangan sampai karena kan ntar salah lagi gitu kan, apa lagi enggak, karena ya itu dia, kita sama-sama belajar. Forum diskusi, forum Iya. debat itu perlu. Yang penting itu komunikasi kan. Nah, komunikasi jangan sampai. Ya, Biasanya kalau- sih kesalahan pertama itu di komunikasi. Ketika komunikasi tidak terjalin dengan bagus, nggak akan benar. Ya, kalau di kita sih dulu suka kayak kita ngumpul diskusi bahwa Warung apa? warung dulu kita di Dulu ya? Di RI itu ya. Jadi ada tuh di kantin jam 7 malam kita bikin namanya kedai aspirasi, warung resah kedai aspirasi, Pak. Jadi itulah, jadi kita ngumpulnya lintas divisi, Pak. Ya kalau di bawah ini kan luas ya, maksudnya ada bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ada orang-orang kalong itu, orang-orang malam. Dia akan ngumpul jam 7 malam di kantin. Dan itu ngobrolin lintas tuh dalamnya itu. Ya berarti ya Dev ya, sama seperti dengan Pak John, Mbak Feby dan juga Pak Sandi bilang kalau kekeluargaan mungkin semua ya kita keluarga di rumah aja harus jalin komunikasi dengan baik gitu ya. Ya sama aja dengan di kantor gitu kan, jalin komunikasi yang baik, karena apalagi kita yang bisa dibilang anak-anak rantau ya, kalau bukan di sini keluarga kita ya di mana lagi gitu. Sepakat? Sepakat. Nah, mengakhiri podcast kita yang udah berjam-jam ini, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Apa pertanyaan terakhirnya ya? Kalau tadi mungkin Deva suka bilang kesan dan pesan. Pesan untuk para PNS, ASN di Bawaslu apa? Ya kita juga. Ya tujuannya sama, pasti kan untuk Bawaslu yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu. Apa yang menjadi pesan untuk dari setiap kita gitu? Sebenarnya kan ini dari kita untuk kita gitu, pesan dari kita untuk orang tapi juga untuk mengingatkan kita gitu. Apa sih yang harus kita lakukan untuk Bawaslu yang lebih baik lagi? Ya tadi kalau gue sih komunikasi aja, karena kalau nggak kita bicarakan, misalnya ada kekurangan apapun, kita nggak sampaikan ke orangnya gitu, itu nanti akan menjadi bukan percuma
menjadi konflik akhirnya gitu loh. Nah, jadi kan kita menduga-duga kok dia malah menyembunyikan informasi gitu. Padahal kan sebenarnya bisa dikomunikasikan itu aja. Mungkin kalau pesannya ini lebih ke untuk semua aja sih, nggak hanya ASN kan, semua maksudnya kayak staff juga semua SDM yang ada di bawah gitu ya. Maksudnya nggak usah kita berpikir bagaimana Bawaslu keluar dulu nih, dalamnya dulu nih, kita benahi, kita kompakin diri kita masing-masing gitu ya, baru kita bangun Bawaslu yang lebih baik lagi gitu kali ya Pak John ya. Kalau saya sih pesan ya, ini buat gue juga ya, refleksi ya, buat refleksi gue sendiri. Jangan ngasih paling jago. Ya, kalau di gue ya, jadi jangan ngasih lu jago banget dah ini. Karena kalau di saat lu udah ngerasa paling jago, lu berhenti belajar di situ. Balik lagi ke situ bang, ke yang tadi itu. Di saat orang udah ngerasa paling jago, di saat itu ente berhenti belajar. Kalau udah kayak gitu, ilmu lu gak akan naik lagi. Dikip sendiri. Ilmu lu, udah ilmu lu cuma sampai cek gitu. Naik lagi ke D, gitu. Nah jadi ya kalau saya sih bahkan refleksi ke saya sendiri, yaitu jangan ngerasa paling jago, tetap open minded. Lo maksudnya kayak kita nanya kan ke Deva, gimana sih maunya kayak gimana sih lembaga ini, ada program apa sih gitu. Dan kadang-kadang kan memang kan ada perubahan zaman, kita nggak gerak tuh. Maksudnya ya kita kan mungkin nostalgia dengan Sailor Seven-nya, zaman patinya gitu kan. Tapi maksud kita jangan menutup diri. Tapi karena bahaya itu maksudnya penyakit suatu semua orang ya, maksudnya kalau udah orang itu ngerasa udah paling jago, di saat itulah dia udah nggak mau belajar lagi gitu. Bahaya itu menurut saya gitu. Dan itu kalau dia pikir dia bisa kerja sendiri kan. Itu. Jadi ya proses sih yang ngerasa paling jago gitu. Dan itu buat saya juga merefleksikan bahwa kalau kita ngomong kayak gitu, merefleksikan bahwa diri kita tuh jangan ngerasa jago. Dari Bu Kosek mungkin ada tambahan? Makin demu. Iya sih, maksudnya ya tadi yang pertama itu menurut saya suatu lembaga itu bisa terbangun dengan baik apabila komunikasi di dalamnya juga sudah baik gitu kan. Ya mungkin kan komunikasi itu juga dasarnya adalah tadi seperti yang Mas Andi bilang, maksudnya ya jangan ngerasa jumawa, jangan ngerasa diri udah paling benar, yang lain salah, jadi walaupun dia nggak mau dikomunikasikan atau seperti apa gitu kan. Karena intinya sih semuanya tuh komunikasi sih menurut saya ya, dalam suatu lembaga ya, karena terkadang terjadi perpecahan, kesalahpahaman itu karena komunikasi yang salah. Ya kan, bentuk komunikasi yang salah gitu loh, diterimanya salah gitu, jadi pemahaman itu jadi salah. Jadi komunikasi sih menurut saya itu paling penting ya, maksud dalam hal apapun gitu loh, hal kecil pun gitu harus dikomunikasikan. Kan kita di sini tim, tadi seperti kan kita tim, nggak jalan sendiri-sendiri. Kalau kita jalan sendiri nggak mungkin kita bisa seperti ini gitu kan, karena kita melakukan yang bersama-sama, makanya kita bisa gitu. Kalau kita sendiri-sendiri sih saya yakin nggak mungkin bisa Bawaslu sebesar ini kalau orang-orangnya hanya mementingkan dirinya sendiri gitu loh. Tapi karena itu dia teamworknya bagus, komunikasinya bagus, tidak ada rasa gue paling bener, gue paling nggak bisa, gue paling gimana, itu yang akan mendorong lembaga ini lebih baik lagi. Deva mungkin ada sepatah dua patah kata? Deva ini pencerahan aja ya. Oh sepatah aja katanya, ya udah. Nah, kalau aku sih tetap belajar terus aja lah. Dan juga kalau udah dapat ilmu, paling nggak di sharing gitu. Untuk teman-teman saling sharing. Ya jangan pelit ilmu ya. Ya jangan hilang kalau ilmu sharing. Berkembang tuh nggak sendiri ya. Harus bareng-bareng. Membengkak sendiri. Membengkaknya aja sendiri. Oke. Curhat. Terima kasih kepada Pak John, kepada Bu Feby, kepada Pak Sandi atas waktunya. Terima kasih juga untuk Deva yang biasanya ada di belakang layar, sekarang udah
bergabung di sini. Semoga jangan bosan-bosan datang ke sini. Siapa tahu kalau nggak mau jadi narasumber, jadi host lagi boleh Ibu Feby atau Pak John. Pak Sandi juga jangan bosan, kayaknya nyaman juga ya di podcast ya. Pak Sandi kayaknya udah emang kedinginan ya. Oke, sahabat Bawaslu, sekian episode kali ini. Semoga apa yang di-sharing bisa diambil yang baik, dibuang yang nggak baiknya. Jangan lupa untuk sahabat Bawaslu terus pantengin episode-episode selanjutnya di podcast Bawaslu Provinsi Banten, karena kita akan kembali lagi dengan narasumber yang menarik dan tentunya dengan informasi-informasi yang tak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Dadah. Muncul dong, Mbak.